Dan Abu Lahab khanduri maut hana tanggung-tanggung. Kan ke sia kameng, kan ke sia lumo. Saat yang mulianya kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Kajian kesabuh kelaziman di dalam bulannya kita merayakan Maulid. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu tanggal kelahiran Rasul. Kita peringati lagi kita nyata cok wadah cukup luah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Bulan yang kita ada Aceh khususnya tabuhan bulan Maulid. Maulid sa dua sampai put. Tapi yang hari lahirnya Rasul kita adalah 12 Rabiul Awal. Tapi karena oleh kita hansip wadah menyatarayakan pura lahir Nabi mandum bak tanggal 12. Yang pertama hanasib wadah dan juga karena kita adakan khanduri payah pajuh khanduri masing-masing. Makanya mungkin kepeluah wadah sampai put bulan. Maka dalam halnya syiar yang paling raya memperingati hari lahir Nabi adalah syiar Islam yang paling raya saatnya. Lain hanya dapat kalan syiar. Jadi menyanyi gadah menyatakan lagi katanya syiar Islam tidak ada lagi. Dan ternyatanya kan hanya ada Aceh. Bukan hanya di Indonesia, tapi dilaksanakan seluruh dunia. Maka hampir-hampir boleh dikatakan, menurut ulun tuan, ini bukan masalah khilaf. Jadi masalah maulid bukan masalah khilafiyah. Ada orang yang menkhilaf-khilafkan itu terserah. Taban dengan semayang 5 mencit. Jadi urung pegah semayang ke 5 wate turun. Ya sudah, tapi hanya ada semayangnya masalah khilafiyah. Karena tidak ada ulama-ulama yang muktabar yang berbeda pendapat. Tidak ada dalam persoalan solat. Demikian pula dalam masalah maulid. Tidak ada ulama-ulama muktabar di mana saja yang berbeda pendapat. Jadi kalaupun ada berbeda pendapat itu pribadi. Ada mencih masalah maulid. Lain-lain beda itu. Kenapa? Karena persoalan maulid tuan sampaikan bukan masalah khilafiyah. Karenanya yang pertama sekali adalah merupakan amal yang memang dikerjakan oleh Rasul sendiri. Dikerjakan oleh Rasul sendiri. Dan ini penting diketahui oleh generasi kita. Baik pengut tengok. Jadi baik maulid dipikir datang kepujian oleh ulama dulu. Bukan. Dari Nabi sendiri. Cuma bentuknya yang berbeda. Masalah bentuk, tradisi, adat, kebudayaan ini nomor 2. Tapi yang jelas memperingati hari lahir beliau sendiri. Jadi manakala Rasul berpuasa hari Senin, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, jadi sahabat yang tanya, kejadian Rasul puasa orangnya. Nabi jawab, hadza yaumu wulidtu. Hadza yaumu wulidtu. Uronyo don puasa don puraya uro lahir dong. Sahih. Ada murung yang pegahara maulid ini diakui hadis ini. Mungkin di salah tanya yang lain perlu benar hadis yang mana benar hadis ya belum saya kuda itu cerita lain. Maka Nabi memperingati hari lahirnya sendiri dengan berpuasa. Dan tanya sebenarnya lebih jeroh. Lebih sangat jeroh. Di samping daripada takhanduri dan sebagainya.
tak peringati oleh Nabi dengan tak berpuasa. Lebih jeroh. Kadang kita hana tak berpuasa ya mungkin dalam bentuk yang lain. Dengan tak kanduri, dengan tak baca Quran, tak bersolawat. Jadi yang jelas ini dikerjakan oleh Rasul sendiri. Kemudian perlu juga diketahui bila kita tanya umat Nabi yang mukmin Muslim Abu Lahab orang kafir. Dikedi semayang Abu Lahab Hanafah lah. Dikedi puasa Abu Lahab dan kafir-kafir lain sampai uronyo Hanafah lah. Tapi ternyata Abu Lahab dijelaskan dari riwayat pada malam dan hari Senin 12 Rabiul Awal mendapat keringanan azab dari Allah. Kepufu yang dari Allah tanggal 12 Rabiul Awal. Droga Abu Lahab sendiri mungkin merasa bertanya-tanya cila malam bardah. Kejut fu yang dari. Jadi ternyata kepufu yang dari Allah karena beliau juga salah seorang yang memperingati hari lahir Rasul. Cuma tanya hanapah tak ungkapkan yang kedali mungkin orang pegah hukum. Biasa kedali hukum hadis Nabi ayat Quran. Tanya Abu Lahab. Tapi sebenarnya bukan sisi itu yang kita lihat. Kan takalan sisi kafir Abu Lahab. Payah takalan sisi azab Abu Lahab yang berat. Tapi diperingat oleh Allah. Karena beliau memperingati hari lahir Rasul. Kemanaan beliau. Dan Abu Lahab kan huri malut hana tanggung-tanggung. Kan gesia kameng, kan gesia lumo. Dikorbankan budak beliau. Budak lamit. Lamit lebih mahayum dari kameng, lebih mahayum dari lumo dan unta. Ratusan juta mungkin menyamantang lamit punya jinau. Jadi mahai lamit. Tapi karena saking sangat gembiranya beliau, gedengar anak kemun ke melahirkan, padahal anak depu yang Rasul, anak depu balahi Abu Lahab anak depu. Tapi yang depu ialah anak kemun yang kalahi. Man merasa gembira Abu Lahab. Anak depu pegak lain, yang nadah lamit tabah. Nyan harta yang paling raya ayum dalam jumlah kekayaan Abu Lahab. Tapi hanya terasa. Gecok lamit ke merdeka. Tenang hat. Muhammad lahir. Walaupun dia kelawan dulu je rusak lain. Tapi yang buat masalah cukup tenang Abu Lahab. Jadi gebi keringanan oleh Allah. Kalaupun kita tidak menyebut fahala. Gebi keringanan oleh Allah. Karena beliau, takkanlah beliau, Abu Lahab diperingati, purolahi Nabi artinya tenang hati. Sehingga membebaskan budaknya. Maka sekali lagi persoalan maulid bukan masalah khilafiyah. Cuma ada orang yang tidak sependapat sama itu. Yang khilafiyah, biar ada turi yang khilafiyah itu. Yang gekun masalah khilafiyah, masalah yang berbeda pendapat, kedua-duanya ada dalil. Masalah kunut subuh itu khilafiyah. Nah ulama yang mendakan ada kunut, ada yang tidak. Di masalah kunut subuh kan hanya persoalan Wahabi dia tanya bukan. Memang khilafiyah. Ada ahna Wahabi berbeza pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Hambali berbeza pendapat dalam soal kunut. Makanya kena khilafiyah. Masalah batu semayang tepeh ngaurinang khilaf. Khilafiyah cik. Nah mazhab yang han batu tepeh ngaurinang punya mazhab Syafi'i batu khilafiyah ulum. Makmum baca Fatihah di belakang imam khilafiyah. Katanya mazhab Syafi'i yang kena ilmu wajib baca Fatihah walau katanya berjamaah di belakang imam. Tapi ada mazhab menyahana salah Hanafi cik. Beliau mengatakan hana baca Fatihah di belakang imam. Cukup imam yang membaca. Jadi lagi-laginya yang ikut masalah khilafiyah.
Masalah maulid bukan khilafiyah, cuma ada orang yang tidak senang, terserah. Karena sudah sahih dalil bahwa Nabi sendiri merayakan maulid, bahkan seluruh dunia, ulama-ulama dunia semuanya sudah sepakat bahwa maulid bukan sesuatu yang bid'ah.